Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Fajar, presentasi kelompok 6 terlambat dikarenakan situasi dan kondisi kurang memungkinkan. Kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan diri, saya Sandi Gumilar dengan NPM 2485210006 dengan rekan saya. Saya Muhammad Nabil Mutafin dengan NPM 2485210005. Baik, kita lanjut ke presentasi kami dari kelompok 6. Tentang aktivitas pengenalan dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Di PPT ini membahas pentingnya aktivitas pengenalan dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Kami akan mempresentasikan metode, manfaat, dan strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan efektif. Oke, yang pertama ada tujuan aktivitas pengenalan. Di sini ada membangun koneksi. Yang dimaksud dengan membangun koneksi itu seperti koneksi kita terhadap teman kita, terhadap guru kita, ataupun ketika kita menjadi guru, membangun koneksi terhadap guru dan murid. Nah, di penjelasan singkatnya itu mendorong interaksi sosial antara siswa, menciptakan rasa kebersamaan, mengurangi kecanggungan awal. Lalu yang kedua ada menumbuhkan minat, mengenalkan aktivitas baru yang menyenangkan, membangkitkan semangat belajar, mengembangkan rasa ingin tahu. Dan menciptakan lingkungan positif, membangun suasana kelas yang nyaman, memfasilitasi partisipasi aktif, meningkatkan motivasi interaksi siswa. Nah, ada 3 hal ini yang menjadi aspek tentang tujuan aktivitas pengenalan tersebut. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, tentunya kita harus mempunyai strategi untuk memulai pelajaran. Yang pertama nih ada pemanasan dinamis. Gerakan pemanasan yang melibatkan seluruh tubuh, menyiapkan otot dan sendi, meningkatkan sirkulasi darah. Pemanasan ini sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya cedera. Lalu yang kedua, permainan ice break. Permainan ice break. Aktivitas ini singkatnya untuk mencegah kecanggungan, mendorong tawa dan interaksi, membangun kekompakan kelompok. Jadi strategi ini dimaksudkan ketika seorang anak itu belajarnya monoton, terus dikasih masukan materi-materi itu akan merasa bosan. Makanya strategi tersebut ini sangat efektif. Yang ketiga ada diskusi singkat. Menanyakan pengalaman atau harapan siswa untuk mengaitkan dengan materi pelajaran, membangun relevansi materi. Oke, slide selanjutnya. Adapun contoh aktivitas pengenalan, di sini saya mencakup 3. Contohnya ice break yang tadi itu permainan siapa aku. Nah, di sini permainannya tuh kayak siswa menebak teman berdasarkan ciri fisik, melatih observasi dan komunikasi, memperkenalkan nama teman. Itu bisa. Contohnya seperti misalkan siswa A itu mempunyai fisik yang tinggi dan siswa B mempunyai fisik yang agak kurang tinggi. Nah, si satu siswa ini ditutup matanya dan siswa yang lain menyebutkan ciri-ciri fisik tersebut, dan siswa yang menutup matanya tersebut harus menebak ini namanya siapa, seperti itu. Terus ada juga 3 kata tentangku. Nah, siswa menyebutkan 3 kata tentang dirinya, mendorong ekspresi diri, memahami kepribadian teman. Yang ketiga ada lingkaran nama. Siswa memperkenalkan diri berurutan, membantu mengingat nama, membangun koneksi personal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Nabil. Ku NTG
San ke orang manfaat jangka panjang. Elemen kunci pembelajaran aktif. Yang pertama ada kolaborasi, keterlibatan, dan kreativitas. Tiga aspek ini tentunya sangat berpengaruh dalam kunci pembelajaran aktif. Yang pertama, kolaborasi itu mendorong kerja sama tim, mengembangkan keterampilan sosial, mencapai tujuan bersama. Lalu keterlibatan, memastikan setiap siswa berpartisipasi, meningkatkan minat belajar, menumbuhkan rasa memiliki. Yang ketiga ada kreativitas, memberi ruang untuk ide-ide baru, mengembangkan pemikiran inovatif, dan mengekspresikan diri. Selanjutnya, nah di sini ada manfaat jangka panjang dalam Kurangan. boleh. Di sini ada manfaat jangka panjang. Nomor satu ada meningkatkan kebugaran, mengembangkan koordinasi, membentuk kebiasaan sehat. Kesehatan fisik yang teratur, meningkatkan kebugaran tubuh, mengurangi risiko penyakit kronis, dan membantu menjaga berat badan yang sehat. Pendidikan jasmani mendorong siswa untuk aktif bergerak yang berkontribusi pada perkembangan otot, kekuatan jantung, dan daya tahan. Nomor 2 ada kesejahteraan emosional, mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, membangun realisasi. Melalui pendidikan jasmani, sistem belajar untuk mengelola emosi mereka, melatih ketahanan mental, dan membangun rasa percaya diri. Aktivitas fisik juga meningkatkan produksi endorfin yang membantu mengurangi kecemasan dan depresi. Yang ketiga ada keterampilan sosial. Di sini mengembangkan empati, belajar bekerja sama, membangun pertemanan. Melalui interaksi dalam aktivitas kelompok, siswa mengembangkan kreativitas, keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. Pendidikan fisik mendorong kerjasama dalam tim yang membantu siswa belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Terakhir ada prestasi akademik, meningkatkan konsentrasi, mengurangi kelelahan mental, mendukung fungsi kognitif. Siswa yang terlibat dalam pendidikan jasmani cenderung fokus yang lebih baik, kemampuan memecahkan masalah yang lebih baik, dan peningkatan kemampuan kognitif. Aktivitas fisik dapat meningkatkan aliran darah ke otak. Sini juga ada tahapan pembelajaran, membangun raport dan minat, mempersiapkan siswa menjelaskan tujuan. Pengenalan. Di sini ada 3 penjelasan teori, demonstrasi, pengalihan minat. Penjelasan teori memperkenalkan pentingnya aktivitas fisik dan manfaat bagi kesehatan. Demonstrasi menunjukkan teknik dasar dan gerakan yang akan dipelajari. Penggalian minat, mengajak siswa untuk berbagi pengalaman mereka dengan aktivitas fisik sebelumnya. Yang kedua ada eksplorasi, memberi ruang untuk mencoba mengembangkan keterampilan dasar, mendorong penemuan. Praktik langsung, siswa mencoba gerakan atau aktivitas yang telah diajarkan baik secara individu atau maupun kelompok. Pengamat, siswa diajak untuk mengamati dan mendiskusi teknik yang dilakukan oleh teman-teman mereka. Umpan balik, memberikan umpan balik dari guru dan teman sejawat untuk meningkatkan keterampilan.
Di sini ada aplikasi menerapkan konsep dalam permainan, mengembangkan strategi, menguji pemahaman. Permainan atau kompetisi mengadakan aktivitas fisik dalam bentuk permainan atau kompetisi untuk menerapkan keterampilan. Refleksi, siswa diajak untuk memikirkan pengalaman mereka, baik dari segi teknik yang dipelajari maupun interaksi sosial yang terjadi. Terus yang terakhir ada penilaian, menilai kemajuan siswa dan memberikan umpan balik tentang perkembangan mereka. Nah, di sini ada peran guru dan pengenalan. Fasilitator membimbing dan mendukung, menciptakan lingkungan aman, memberikan umpan balik konstruktif. Membangun interaksi, mendorong interaksi antara siswa, meningkatkan kerjasama dan komunikasi dalam kelompok. Inovator mencari metode baru, menyesuaikan aktivitas, menanggapi kebutuhan siswa. Membuat aktivitas kreatif, merancang aktivitas fisik menyenangkan dan menantang untuk menarik minat siswa. Motivator memberikan dukungan emosional, mendorong siswa untuk tidak takut gagal dan memberikan pujian atas usaha mereka. Menetapkan tujuan, membantu siswa menetapkan tujuan yang realistis dan memberikan arahan untuk mencapainya. Membangun rasa percaya diri, mengirim siswa merasakan percaya diri dalam kemampuan mereka melalui umpan balik yang positif. Jadi ada menciptakan lingkungan inklusif. Dukungan penuh, memastikan setiap siswa merasa dihargai dan didukung. Di sini ada beberapa langkah supaya siswa dapat dihargai dan didukung. Komunikasi yang terbuka. Guru perlu berkomunikasi dengan siswa mengenai kebutuhan mereka dan mendengar masukan dari orang tua tentang kondisi anak. Pelatih dan untuk guru memberikan pelatihan tentang bagaimana menangani keberagaman dalam kelas, termasuk cara mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Menciptakan budaya yang positif, membangun budaya yang menghargai perbedaan dan mengajak siswa untuk saling menghormati. Yang kedua ada adaptasi aktivitas, menyesuaikan kegiatan untuk semua kemampuan, semua tingkat kemampuan. Di sini juga ada beberapa poin penting untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Modifikasi peraturan, mengubah aturan permainan atau aktivitas sehingga dapat diakses oleh semua siswa, misalnya mengurangi komplikasi permainan. Variasi dalam kegiatan, menyediakan berbagai jenis aktivitas fisik yang dapat diikuti oleh siswa dengan kemampuan berbeda-beda, seperti permainan tim, aktivitas individu, atau aktivitas alat bantu. Penggunaan alat bantu, memanfaatkan alat bantu seperti bola yang besar atau alat yang dirancang khusus untuk siswa yang kebutuhan khusus, sehingga mereka berpartisipasi dengan lebih mudah. Kerjasama, mendorong interaksi positif antara siswa dengan latar belakang beragam. Membentukkan tim yang beragam, mengorganisir siswa dalam kelompok yang mencakup berbagai kemampuan sehingga mereka dapat saling belajar dan mendukung satu sama lain.
aktivitas kolaboratif, mengadakan aktivitas yang membutuhkan kerjasama sehingga siswa belajar untuk menghargai, berkontribusi masing-masing, dan membangun keterampilan sosial. Keterlibatan orang tua, mengajak orang tua untuk terlibat dalam kegiatan sekolah dan memberikan dukungan tambahan di rumah. Kesimpulan, Sa? Baik. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Yang pertama ada pengenalan penting. Aktivitas pengenalan kunci untuk belajar efektif. Jadi pengenalan di sini mempunyai hubungan antara siswa dan guru, antara siswa dan siswa, dan lain sebagainya. Itu adalah kunci mendukung pembelajaran yang efektif. Yang selanjutnya ada inovasi berkelanjutan. Teruskan eksplorasi metode pengenalan yang kreatif dan adaptif. Di sana jangan terpaku dalam satu metode pengenalan. Kita sebagai guru harus menciptakan metode-metode yang kreatif dan adaptif. Yang ketiga ada fokus pada siswa. Prioritaskan kebutuhan dan minat siswa dalam setiap sesi. Contohnya tadi di PPT yang sebelumnya itu ada fasilitator. Peran guru dalam memfasilitasi siswa itu sangatlah penting. Ketika siswa berprestasi dan guru juga memfasilitasi, itu akan menciptakan sesuatu yang sangat bagus lah. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan mohon maaf kembali kelompok 6 tidak lengkap dikarenakan teman kami Ihsan Saipul itu berhalangan karena ada pekerjaan. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim record dana.